Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Ikhlas yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Ustadz Tukimin yang pada kesempatan hari ini kita nanti akan tanya jawab Siap. mengenai masalah puasa, dan sini saya Kang Warse akan memandu acara pada kesempatan ini nanti sampai selesai. Oke, Ustadz Tukimin, ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah mengenai puasa ya. Jadi pertanyaan memang tidak nanti kita tanyakan semuanya, kita bahas semuanya, tetapi pertanyaan yang kita bahas itu nanti pertanyaan yang kira-kira itu meragukan ya. Kira-kira supaya lebih jelas, untuk pertanyaan pertama dari jamaah adalah mengenai berkumur-kumur ketika berwudu maupun tidak berwudu di bulan puasa di siang hari itu sebenarnya membatalkan puasa atau tidak? Soalnya kalau di luar puasa itu kan malah sunnah. Kalau ketika puasa bagaimana? Oke. Gitu, Ya, baik. Ini terkait dengan masalah berkumur baik di luar wudu maupun dalam wudu. Yang jelas bagaimana hukum dari puasanya itu sendiri terlebih dahulu. Sehingga di dalam kita berpuasa itu tambah mantap. Itu tujuannya. Maka di dalam kita berwudu nanti ada mustahab, ada yang disunahkan oleh Nabi itu diantaranya adalah berkumur. Bagaimana sikap Nabi saat ketika berpuasa? Nabi itu memperbolehkan, Nabi tidak melarang. Cuman Nabi memberikan rambu-rambu, jangan berlebihan saat sedang berpuasa. Mengapa? Karena dikhawatirkan kalau berlebihan kemantapan nanti airnya bisa masuk ke tenggorokan, airnya masuk bisa membatalkan puasa. Begitu juga dengan menghirup air ke hidung. Juga sama, kalau kemantapan berlebihan nanti bisa melewati kemudian rongga hidung, kemudian sampai ke tenggorokan, sampai ke kerongkongan, maka menjadi batal. Sehingga prinsip itu memastikan praktek tiap orang beda-beda. Jangan sampai kok kemudian kita kok wong Jawa itu kemudian uyah kabeh podo. Nah, bagaimana kemudian kita prakteknya? Kalau kemudian kita bisa menjamin bahwa berkumur cuma di area rongga mulut saja, tidak sampai kemudian ke kerongkongan, maka tidak mengapa. Nabi tidak melarang, artinya kan tetap sah. Begitu. Maka kalau kemudian khawatir, kemudian berkumur bisa kemudian nanti bisa airnya bisa melewati kerongkongan, tenggorokan, maka menjadikan puasa itu batal. Maka menghindari atau menjaga yang wajib itu lebih diutamakan daripada kemudian melakukan yang sunnah. Karena kemudian berkumur itu kan bagian dari mustahab di dalam kemudian berwudu. Sehingga menjaga sahnya puasa itu lebih diutamakan, karena puasa itu wajib dijaga betul. Tapi bagi kemudian saudara kita yang bisa menjamin bahwa saya berkumur aman kok, ya silahkan berkumur, tidak masalah. Seperti itu, intinya seperti itu. Intinya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Iya. Kalau kita itu merasa berkumur-kumur tidak mengapa, maksudnya tidak membuat airnya itu sampai kerongkongan, iya, ya silahkan. Tapi kalau istilahnya kok aku mantepe itu enggak berkumur, ya monggo. Untuk Intinya menjaga puasanya. Intinya Silahkan. Nabi tidak melarang. Tidak melarang, cuman tidak. Nabi juga memberikan wanti-wanti saja, rambu-rambu, jangan sampai berlebihan bahasa beliau. Oke ya, intinya kalau berlebihan tidak baik ya. Iya. Ya, yang kedua tadi mengenai masak-memasak nih. Masalah ibu-ibu biasanya atau kita yang suka masak, bantu. kalau ya bantu-bantu. Dan bantu habisin. Kemarin pernah istilahnya itu istri bilang gini, aku kurang ngerti istilahnya itu rasanya kepiye, soalnya aku mau orang ngincipi, aku gak puasa. Khawatir batal. Seperti apa gitu. Ya. Baik. Ngincipi itu kalau puasa boleh enggak? Oke, baik. Terkait dengan mencicipi rasa makanan ketika untuk tujuannya untuk kemudian masak supaya masakannya kemudian mantap, enak, maka dengan catatan tadi sama. Ketika rasa itu hanya di lidah saja, tidak kemudian ada wujudnya sampai melewati tenggorokan, kerongkongan itu, maka tidak mengapa. Cukup kemudian rasa ini masakannya manis, ini asin, dan ini digendaki, maka tidak mengapa. Tapi kemudian kalau sampai ada wujudnya, misalkan makanan itu mantap apa belumnya, kemudian diwadahi piring, diwadahi mangkok, kemudian dikasih lauk, dikasih nasi, itu enak apa belum, itu menjadikan nyata-nyata batal. Atau bahkan satu sendok mantap apa belum, kemudian setelah tahu rasanya kemudian barangnya ujungnya itu ditelan, ya menjadi batal. Tapi kalau kemudian cukup
rasa itu oh ini asin, ini pedas, ini manis, ini pahit, maka dilepeh selebihnya, tidak ada unsur nafsu tapi hanya semata-mata untuk unsur rasa, tidak mengapa, tidak kata. Tapi kalau berlebihan sampai ada unsurnya 1 sendok, 1 mangkok, 1 piring, itu jenisnya madang, menjadi cetobatan, berbuka itu namanya. Ya, intinya tidak masalah, yang penting tidak berlebihan. Ya. Yang ketiga ini ada yang tanya mengenai suntik, ya. Suntik atau infus. Nek infus mungkin karena memang kalau yang mungkin sudah terlalu parah ya. Tapi nek suntik itu memasukkan air ke dalam anggota tubuh, kira-kira seperti apa? Ini sesuatu yang baru, maka kita lihat bagaimana kemudian ulama beristihad. Kalau yang adan yang kemudian kita pahami di fikih itu adalah memasukkan sesuatu beda, kemudian pada bahasa Jawanya itu lubang bolongan yang mengoh, kemudian lisan, hidung, kemudian telinga, itu jelas. Tapi kalau kemudian memasukkan misalkan obat melalui suntikan atau kemudian infus, itu kan melalui sesuatu yang lubang yang kemudian tidak ada kemudian dipaksakan untuk masuk, maka menjadi sesuatu yang baru, yang kasus yang ada. Sehingga ketika kemudian orang kemudian berobat, mempertahankan puasanya, kemudian ternyata menurut dokter harus diinjek, harus disuntik seperti itu, ada ulama yang kemudian membolehkan, ada juga yang melarang. Selagi kemudian memang itu pertolongannya memang harus disuntik begitu, ada yang membolehkan, tidak mengapa. Kalau sudah misalkan sudah darurat begitu, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian masalah infus, hampir semuanya sepakat kalau infus itu kan memasukkan cairan, menjadikan efek apa? Menyegarkan. Misalkan infus 1 liter itu kemudian dimasukkan ke dalam di siang hari, begitu tujuannya apa? Untuk menghilangi rasa haus, rasa dahaga itu begitu. Itu juga menjadikan nyata tujuannya apa? Untuk menghilangi dahaga. Berarti apa? Kita tujuan berpuasa kan diantaranya juga sama, untuk kemudian kita merasakan lapar dan dahaga, kemudian timbul rasa empati, rasa simpati kepada orang fakir miskin begitu. Maka ketika kemudian kita puasa kemudian dimasukin infus, maka menjadikan hilang dahaganya, hilang laparnya, mungkin begitu, menjadi seger badan ini, maka menjadikan salah satu tujuan dari puasa itu, maka menjadikan ini dilarang. Ini sebagian ulama kemudian melarang. Sama Yusuf Al-Qaradawi, beliau juga berpendapat ketika kemudian niatannya untuk penyegaran, untuk menyegarkan badannya begitu, maka apalagi sampai cairan yang kemudian banyak itu, maka beliau juga termasuk yang membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian dalam keadaan darurat, kemudian harus berobat ke dokter dan dokter harus menyuntik cairan karena obat begitu, sehingga dia mempertahankan puasa, maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah dalam bentuk infus begitu, sudah itu menjadikan batal, seperti itu. Oke, intinya kalau infus itu mayoritas sepakat batal gitu. Tapi kalau istilahnya masih sekedar suntik untuk pertolongan darurat dan mempertahankan puasanya, ada yang kemudian membolehkan. Oke, ini namanya juga fikih, jadi maklum lah, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ini pendapat istihad ulama. Apalagi hal yang baru itu. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ada yang tanya mengenai Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar itu biasanya dipahami malam-malamnya itu kita menghidupkan malam kita full 24. Ya, dari 21 sampai malam ketiga 29 atau 30. Nah, yang jadi pertanyaan ini sebenarnya haruskah total kita semalam, ke tengah malam itu harus bangun tidur supaya dapat seperti wahyu gitu, atau sebenarnya setelah maghriban habis itu kita tadarus taraweh, tadarus lagi mungkin itu, sampai jam 9 cukup. Itu apa kita juga ada kesempatan untuk dapat malam Lailatul Qadar? Baik. Ya, tentu kita maknai yang namanya malam, kita artikan dengan malam itu kan setelah kemudian matahari itu terbenam sudah memasuki malam. Maka kita lihat prakteknya Kanjeng Nabi seperti apa kemudian. Maka praktek Nabi itu saat memasuki di asril awakhir Ramadan, di 10 hari yang terakhir, beliau kemudian mengencangkan sarungnya, kemudian membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malamnya. Maka kaitannya dengan menghidupkan malam-malamnya, ada kemudian yang menghidupkan malam itu, ada yang kemudian totalitas iktikaf di masjid seperti hanya Nabi. Bahkan Nabi dalam riwayat itu, Nabi saat kemudian menyisir rambutnya, beliau tidak keluar tanah hajat begitu, sampai keluar hanya mengeluarkan kepala beliau, kemudian
Aisyah kemudian menyisiri rambutnya itu kan mencontohkan bahwa Nabi itu di dalam kemudian menjemput Lailatul Qadar itu totalitas. Iktikaf totalitas 10 hari yang terakhir, siang malamnya beliau berada di masjid, tidak keluar kecuali karena hajat. Lah, kaitannya dengan kita yang mungkin iktikaf secara parsial begitu, malah sekalian kita iktikaf juga begitu, ada nilai iktikaf begitu. Ada yang kemudian menghidupkan malamnya hanya sebagian, ada yang totalitas. Maka bagi yang kemudian sebagian pun ya tidak kemudian hanya mencukupkan itu saja, wah harus cukup iki berarti. Ya ketika kemudian hanya mampunya segitu istilahnya, ya tidak mengapa. Itu bagian dari menghidupkan malam, menjemput malam Lailatul Qadar. Tapi beda dengan orang-orang yang kemudian menghidupkan malamnya itu dengan kemudian beriktikaf, kemudian tadarus, kemudian mungkin nanti amal-amalan yang lain misalkan begitu, yang totalitas berada di masjid. Iktikaf itu juga sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi kita mungkin sebagian yang baru bisa iktikaf secara parsial, tidak totalitas begitu kan, harus bekerja dan sebagainya, mungkin menghidupkannya pun hanya sampai tarawih, sampai witir, atau mungkin sampai tadarus sampai jam 9, 10, kemudian istirahat, bangun lagi nanti sudah subuh begitu. Itu juga kita niatkan sama-sama kemudian menghidupkan malam. Artinya masuk di dalamnya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berqiyam Ramadan, artinya kita menghidupkan malam mulai dari terbenamnya matahari sampai kemudian semampu kita di dalam rangka ibadah kepada Allah, insya Allah juga itu bagian dari yang kita berikhtiar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kemudian kita kaji nasnya begitu, tanazzalul malaikatu warruh, itu di dalam surah Al-Qadar begitu ya. Insya Allah bagian malam itu yang Allah turunkan, malam yang diberkahi itu, insya Allah kalau kita di dalamnya kita beribadah, artinya kita tidak tahu time-nya jam berapa, seperti malam yang terakhir, tapi kita di malam itu kita sudah bagian dari menghidupkan malam. Insya Allah kita juga bagian yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun kita tidak iktikaf secara totalitas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu menjelaskan. Intinya adalah menghidupkan malam kita di 10 malam terakhir, 10 malam hari terakhir. Sebagian maupun secara totalitas. Bagi saudara kita yang sudah totalitas di masjid, otomatis kan dia sudah kontrak, berarti apa aktivitas dalam masjid itu nilainya dalam rangka menghidupkan. Tapi bagi kita yang mungkin hanya parsial hadirnya di jam-jam tertentu, hanya tarawih, hanya jamaah saja misalkan seperti itu, ya sama kita menghidupkan, tapi ya sama kita juga berhak untuk mendapatkan sebutan mendapatkan Lailatul Qadar. Semuanya kita serahkan kepada Allah, bagaimana tingkat niatan kita, seperti itu, Mas. Ya, boleh sedikit, boleh agak banyak, boleh penuh. Iya. Ya, nah, masalah pahala Allah lain nanti akan ya, ini untuk yang selanjutnya. Tadi untuk Lailatul Qadar sudah, ini sepertinya yang terakhir, kondisi yang seperti ini masih dalam kondisi pandemi Covid, Ustaz. Masalah sholat Id. Sebentar lagi nih sholat Id. Ini kan sebenarnya walaupun sunnah ya, tetapi kan juga banyak yang melakukan. Kadang juga seperti apa ini? Terus enaknya itu memang benar-benar tidak melakukan sama sekali, atau melakukan di itu rumah seperti apa? Secara istilahnya berkelompok tapi sedikit, atau mungkin di rumah saja. Kira-kira sarannya seperti apa? Baik, ya. Bagi teman-teman yang kemudian masih diperbolehkan, artinya tidak di zona merah, mungkin bisa menyelenggarakan di masjid atau kemudian di tanah lapang. Tapi saudara kita yang sudah berada di zona merah tentu akan cari amannya di dalam kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antaranya ada yang menjalankan dari kita yang berada di rumah. Maka ketika di rumah sah apa tidak? Ya sah. Ini bagian dari amaliyah sholat sunnah. Maka karena dalam keadaan darurat, maka yang tadinya berlaku di tanah lapang, karena misalkan di tanah lapang hujan, maka kemudian di masjid lebih aman. Karena di masjid sekarang dikhawatirkan kemudian akan terjadi kemudian bisa kena wabah Covid, maka kemudian berada di rumah yang lebih aman. Maka ketika di rumah ya sama, kita tunaikan seperti hanya di tanah lapang, di masjid. Ketika kemudian kesunahan itu apa? Ya sholat berjamaah, bisa sendiri sholat sunnahnya, bisa kemudian berjamaah. Kalau kemudian punya anggota keluarga yang banyak, ya maka bisa berjamaah. Tapi kalau kemudian misalkan berhalangan semuanya di rumah, hanya sendiri, misalkan hanya suami istri, kemudian istrinya berhalangan, ya sendiri aja juga sah, tidak masalah. Nah kemudian bagaimana dengan khutbahnya begitu? Kalau mampu untuk berkhutbah, silakan khutbah aja untuk keluarganya, mau menyampaikan wasiat yang baik. Syarat rukunnya khutbah disampaikan, itu juga sunnah juga.
Andai kan kemudian tidak mampu untuk berkhutbah, cukup dengan sholat sunnah saja, gimana? Yes, juga ketika syarat rukunnya terpenuhi, tidak masalah. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan masalah bentuk jamaknya, artinya pelaksanaan jamaahnya itu 1-2 orang, ini kan tergantung anggota keluarganya masing-masing. Ini dalam keadaan darurat seperti ini, maka bagi yang kemudian memilih ibadah di rumah ya silakan dengan anggota keluarga tetap berjamaah. Kemudian kalau bisa kemudian berkhutbah silakan berkhutbah, itu tidak masalah. Kalau kemudian tidak mampu berkhutbah ya cukup dengan sholat juga sudah cukup. Ada juga yang muncul pemahaman seperti hanya kemudian disampaikan oleh beberapa organisasi, misalkan ada yang cukup seperti sholat subuh, pendapat ulama atau kemudian organisasi tertentu misalkan sama di tanah lapang seperti digunakan di rumah, itu juga sah-sah saja. Tinggal bagaimana kemudian kita mau atau tidak untuk melaksanakannya. Kalau kemudian belum paham, tanya kepada yang paham, belajar tentang tata caranya, tunaikan di rumah. Itu jauh lebih aman. Tapi bagi muslim kita yang masih boleh-boleh saja tidak di zona merah begitu ya, tunaikan. Kemudian demi kewaspadaan sekarang ini ya, monggo kemudian aturan protokol kesehatan dijaga seperti itu. Jadi intinya di rumah bisa dilaksanakan dan tetap sah kita dengan sholat Id. Baik itu Idul Fitri maupun Adha. Sekarang ini kita sedang Idnya Idul Fitri terkait dengan wabah COVID-19 di momen Idul Fitri, ya berarti ya tetap sah sholat Idul Fitrinya kalau dilaksanakan di rumah seperti itu. Ya, walaupun sholat itu sesuatu yang sunnah, tetapi kalau kita ingin melaksanakannya jauh lebih baik diusahakan di lapangan kalau memang masih sunnahnya masih hijau, atau mungkin di masjid atau musola yang mungkin ada tempat yang menyediakan. Kalau enggak, kalau ingin di rumah pun juga sah. Ya mungkin itu Ustaz beberapa pertanyaan dari jamaah yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini Ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi di lain waktu. Insyaallah. Saya Kang Warjo dan sebelah saya Ustadz Tugimin. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.